Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan karunia-Nya, serta Islam atas karunia-Nya juga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang bendera ini dengan cahaya Islam. Perkenalkan, nama saya Sineba Ikhlas Al-Kautsar, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Hukum, NPM 2274 2010 71 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dosen pengampu Bapak Ibrahim Hikmah SH MH CP CLE. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara adalah diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. BPUPKI adalah organisasi yang membentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sekaligus sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI. Sidang pertamanya sendiri dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI pertama yang membahas adalah dasar negara Indonesia. Kemudian sidang yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Pada sidang pertama BPUPKI, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, yaitu Rajiman Wedyo Diningrat. Pada pidatonya pembukaan sidang, Rajiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka maka dibutuhkan suatu dasar negara. Usulan dasar negara oleh Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan lisan yang pertama, 1. Beri kebangsaan. 2. Beri kemanusiaan. 3. Beri ketuhanan. Dan 4. Kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Usulan tertulis, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan dasar negara menurut Mr. Supomo 31 Mei 1945. Menurut Supomo, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat
mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya, usulan dasar negara menurut Supomo: 1. Persatuan, militarisme. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Supomo turut menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat, serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat, golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Kemudian itu, usulan dasar negara menurut Soekarno, 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945. Dia memberikan usulan yang berbentuk fundament, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu, dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara diusulkan. Soekarno ini dinamakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau berkemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kerakyatan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang ini, PPKI menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah. Dan jika ada yang buruk, itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilangan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.